Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngaji Quran Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengaji Al-Quran kita Surah Al-Baqarah ayat 70 sampai 72. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kita berhenti sebentar. Pada potongan ayat ini yang perlu kita perhatikan adalah dal sukun ini. Pada dal sukun ini kita harus membacanya dengan pantulan. Jadi qalu du'u, lud. Jadi pantulan. Harus ada pantulan untuk huruf dal yang sukun. Qalu du'u lana. Kemudian di sini yang juga perlu diperhatikan yubayyin lana. Di sini ada nun sukun bertemu lam, maka kita membacanya, cara membacanya adalah memasukkan nun ini kepada lam. Arti memasukkan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya adalah bagaimana kita jangan sampai membacanya dengan jelas. Maksudnya jelas itu bagaimana? Contoh yubayyin lana. Asal katanya memang yubayyin, ya, kata yubayyin sama kata lana, yubayyin lana. Tapi karena nun bertemu dengan lam, maka dalam ilmu tajwid harus dimasukkan nun ini kepada lam sehingga membacanya menjadi yubayyin lana, yilla seperti itu. Kecuali kita tidak kuat nafas kemudian berhenti di yubayyin. Misalkan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin, maka kita menggunakan yubayyin karena tidak dilanjutkan, tidak bertemunya nun kepada lam, berhenti di sini. Nah, nanti kan nggak kuat nafas kemudian mengambil nafas yang lebih panjang, kemudian kita menggabungkan yubayyin ini kepada lana. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana, yilla, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Di sini juga tadi kita membacanya mahi. Mahi di sini untuk huruf ha-nya kita memanjangkan 2 harokat karena kita berhenti. Mahiyya, asal katanya adalah hiya, kemudian kita membacanya hi. Kenapa? Karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan, maka panjangnya sudah tidak ada lagi. Contoh yang pertama, ya, kita berhenti. Yubayyin lana mahi. Nah, berhenti. Panjang 2 harokat. Kalau kita lanjut, tidak ada panjang sama sekali. Yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Ada nun bertasydid, kita dengungkan inna. Dengung itu apa artinya? Dengung itu artinya ya rongga hidung kita itu ada dengungan sehingga kita memberikan waktu sejenak, minimal 2 harokat, ya, untuk mendengungkan ini. Kalau dipercepat khawatir tidak ada dengungan. Contohnya inna ada, tapi mungkin beberapa persen saja, mungkin 10% saja. Kita maunya dengungnya ini 100%. Jadi betul-betul karena ini memang harus mendengung 100%, bukan setengah persen, bukan 50%. Jadi betul-betul mendengung, tapi ya tidak berlebih-lebihan juga, nanti dimain-mainkan menjadi panjang, ya, tidak seperti itu juga. Innal baqarata syabaha alaina. Kita lanjutkan. Di sini bertemu dengan waw.
Innal baqarata syabaha alaina wa inna. Nah, ini juga nun bertasydid. Maka kita membacanya dengan dengungan. Wa inna, barusan kita berhenti wa inna. Nah, kalau kita berhenti di wa inna, ya kan? Maka ini harokat benderanya tidak berlaku. Contoh ya. Innal baqarata syabaha alaina wa inna. Jadi menjadi dua harokat. Nah, tapi ini ada harokat bendera, bagaimana ini? Nah, harokat bendera ini berlaku kalau kita menggabungkan inna dengan hamzah ini. Alif yang di inna ini digabungkan dengan hamzah, maka harokat benderanya berlaku. Kemudian kita memanjangkan 4-5 harokat. Contoh, ya, kalau barusan kita berhenti di inna 2 harokat, kita sekarang menggabungkan. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah. Nah, di sini kita panjangkan 4-5 harokat. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu shin, maka kita membacanya dengan samar. Insya, insya. Jadi tidak langsung dibaca insya, insya. Kalau dibaca insya itu namanya dibaca jelas. Insya, insya. Wa inna insya, insya itu jelas. Jadi kita harus membacanya dengan samar. Samar dulu, baru jelas. Samar itu artinya antara dengung dan jelas. Kalau dengung 100%, in itu dengung 100%. Kalau jelas 100%, insya. Nah, ini sekarang kita mengambil di tengah-tengahnya insya, insya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa inna insyaallah. Di sini ada harokat bendera lagi. Apa bedanya harokat bendera yang pertama ini dengan harokat bendera yang kedua? Bedanya apa? Oh, sekarang persamaannya dulu. Persamaannya apa? Ya sama-sama, ya panjangnya seperti ini sudah sama panjangnya, persamaannya. Kalau bedanya adalah kita boleh berhenti di inna, ya kan, kemudian menjadi 2 harokat sebagaimana tadi dijelaskan. Jadi kita berhenti di inna, harokat benderanya nggak berlaku. Kalau di insya ini boleh nggak kita berhentinya di sya, misalkan wa inna insya, nah, berhenti di insya. Kita mengikuti yang inna ini, jadinya harokat benderanya tidak berlaku karena kita tidak ingin menggabungkan alif ini dengan hamzah. Jawabannya ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau yang pertama ini adalah terdiri dari 2 potongan kata. Inna itu adalah satu kata, in itu juga kata yang lain. Tapi kalau sya'a ini adalah satu kesatuan kata. Jadi kita tidak boleh memotong kata sya. Enggak boleh gitu. Kalau ini boleh inna, in boleh dipotong. Sehingga kita boleh, sehingga kalau dipotong ketentuan bacaannya berbeda. Kalau ini hanya satu ketentuan bacaan, yaitu harus digabungkan. Nah, karena harus digabungkan alif bertemu hamzah, maka panjangnya 4-5 harokat. Baik. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Baik. Kita lanjutkan. Qala innahu yaqulu innaha. Perhatikan di sini ada wawu kecil. Ada wawu kecil di bawahnya ha ini menandakan kita harus memanjangkan 2 harokat. Kalau di Quran Madinah memang dhammah itu tidak dibalik untuk hu ini. Untuk dhammah dari huruf ha ini tidak dibalik. Kalau di Quran standar Indonesia ini dibalik ini.
Dhammahnya dibalik ke atas. Ini ekor yang di bawah ini dikeataskan sebagai tanda bahwa panjangnya itu 2 harokat. Kalau dhammahnya ini ekornya ngadapnya ke bawah berarti tidak panjang. Contoh yang ini yaqulu. Nah, ini panjang karena ada wawu. Ini lu ini kan menjadi pendek karena memang harokat dhammahnya tidak dibalik. Kalau yang ini untuk ketentuan Quran standar Indonesia. Nah, sekarang kita berada di Quran Madinah, maka di Quran Madinah dhammahnya tidak dibalik tapi di bawahnya ada wawu kecil. Sehingga bagi kita yang memiliki mata yang minus ya, penglihatan minus, mungkin tidak bisa melihat, mungkin harus menggunakan kacamata. Jadi qala innahu yaqulu innaha. Nun bertasdid sama-sama kita dengungkan. Inna sama-sama dengungannya. Kita lanjutkan. Yaqulu innaha baqaratul la dzalul. Di sini ada tanwin bertemu lam, maka kita memasukkan tanwin ini, dhammatain ini kepada huruf lam. Sebagaimana ini, perhatikan. Nun sukun bertemu lam, kedudukannya sama dengan tanwin bertemu lam. Apa maksudnya? Yaitu sama-sama dimasukkan. Kalau ini nun sukunnya masuk ke lam sehingga menjadi yubayyillana, yilla, jadi dimasukkan. Jangan sampai kita membacanya jelas yubayyin la. Ini juga sama baqaratulla, tulla. Jadi jangan sampai dibaca baqaratun la. Jadi dua-duanya dibaca sama, dimasukkan. Bedanya kalau di sini tanwin, di sini adalah sukun, nun sukun. Baik, kita lanjutkan. Innaha baqaratul la dzalulun tusirul ard. Di sini ada tanwin lagi, ada matain bertemu dengan huruf ta, maka kita membacanya dengan samar. La dzalulun tusirul arda wala taskil harth. Ini wala taskil harth di sini, perhatikan. Asal kata wala taskil harth di sini adalah wala taski, panjangnya 2 harokat, kemudian gabung dengan al harth. Misalkan kita tidak kuat nafas, maka kita memanjangkan taski ini 2 harokat. Nah, itulah pentingnya kita belajar sehingga kita bisa mendapatkan cara membaca yang benar, panjang pendeknya itu. Jadi jangan dibaca wala taskil. Nah, misalkan kita tidak kuat ya. Innaha baqaratul la dzalulun tusirul arda wala taski. Jadi wala taski 2 harokat. Kemudian bagaimana melanjutkannya? Diulangi. Wala taskil harf. Yang awalnya panjang 2 harokat karena bertemu dengan alif lam ini, bertemu dengan sukun ini, maka panjangnya menjadi hilang. Wala taskil harf. Seperti itu. Jangan dibaca panjang wala taskil harf. Jangan, karena memang tidak seperti itu cara membacanya. Baik, kita lanjutkan. Wala taskil harfa musallamatul la syiyata fiha. Mana yang perlu kita jelaskan di sini? Di sini perhatikan. Tanwin bertemu lam, ya dhammatain bertemu lam, ini juga sama, dhammatain bertemu lam. Ya, sebenarnya di Al-Qur'an itu banyak kesamaan sehingga kita bisa membaca sebenarnya. Kalau kita berpikir mudah maka Al-Quran itu mudah. Tidak ada alasan untuk Al-Quran itu sulit sehingga saya malas baca Quran. Tidak, Al-Quran itu mudah sebenarnya. Banyak hal yang sama ini. Tanwin bertemu lam tadi sudah dijelaskan, tanwin bertemu lam dimasukkan, maka ini juga sama. Dimasukkan ini dhammatain, masukkan musallamatul la. Jangan sampai
baca musallamatun la. Tun la itu artinya membaca dengan jelas. Kadang dimasukkan tulla, tulla seperti itu. Musallamatul la syiyata fiha. Di sini ada tanda huruf jim kecil menandakan kita boleh berhenti, boleh lanjut. Jadi dua-duanya boleh. Contoh yang pertama, musallamatul la syiyata fiha, berhenti. Qalul ana ji'ta bil haqqu. Berhenti, kemudian melanjutkannya dari qalu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, musallamatul la syiyata fiha qalu, dan seterusnya. Jadi jim ini menandakan kita boleh berhenti, boleh lanjut. Dua-duanya tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita berhenti di qalu misalkan, maka kedudukannya sama seperti tadi, wala taski. Wala taski 2 harokat, panjang 2 harokat. Kalau digabungkan karena ini ada sukun, panjangnya hilang. Wala taskil harf. Nah, ini juga sama di sini. Kalau kita berhenti di sini, la syiyata fiha qalu, menjadi 2 harokat. Nah, tapi kalau qalu yang ini kita gabungkan ke ini karena di sini sukun, maka akan lu-nya menjadi pendek. Contoh, musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqu. Jadi qalul lul, jadi tidak lul, jadi ya. Nah, jadi tidak dipanjangkan lul, dan yang sebagai tandanya memang di sini tidak ada tanda panjang seperti harokat bendera yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi memang seperti itu ya, dibaca pendek kalau memang digabungkan dengan yang ada sukunnya, ini alif lam sukun. Qalul ana ji'ta bil haqqu. Baik, kita perhatikan di sini ada yang namanya alif kecil. Nah, perhatikan. Alif kecil ini hamzah, kemudian di sini ada alif kecil. Ini bukan harokat. Kalau di Quran Madinah ini namanya alif kecil. Ini waw kecil. Ini waw kecil. Jadi ada alif kecil ini menandakan bahwa kita memanjangkannya ya 1 alif atau 2 harokat. Qalul ana seperti itu. Nah, kalau di Quran standar Indonesia bisa jadi harokat miring di atasnya hamzah ini yang di harokat berdiri namanya, ya, namanya harokat berdiri. Tapi kalau di Quran Madinah yang ini bukan harokat, tapi alif, ya, alif kecil gitu ya. Qalul ana ji'ta bil haqqu. Nah, di sini ada huruf qaf yang sebagaimana diterangkan sebelum-sebelumnya itu kita memantulkannya bil haqo. Nah, ya kalau di waqaf ya, kalau di berhenti kita berhenti di sini bil haqo itu. Terus kenapa kita agak beda ini cara berhentinya, ada tekanan lebih ya? Karena di sini ada tasdid. Tasdid itu fungsinya adalah untuk menekan. Artinya kalau huruf qaf yang awalnya memang kita pantulkan, kok di atasnya ada tasdid, berarti harus ada yang beda dengan huruf qaf yang sukun. Dengan huruf qaf yang sukun harus berbeda. Kalau misalkan di sini huruf qaf sukun, maka kita bacanya bil haqo seperti itu. Tapi karena di sini huruf qaf yang bertasdid dan kita berhenti di sini, maka menjadi bil haqqu. Jadi bil haqqu. Jadi tekanan kemudian pantulan bil haqqu. Nah, seperti itu, bil haqqu. Nah, jadi ditekan dulu hak, kemudian dipantulkan. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti salah juga. Bil haqqu. Nah, ini kelamaan. Ya seperti biasanya ya. Maksudnya seperti biasanya ya seperti apa ya, kita banyak-banyaklah mendengar murotal imam-imam terkenal gitu ya, bagaimana cara membacanya.
Nah, pembelajaran ini hanya sekadar salah satu media pembelajaran saja. Nanti prakteknya bisa langsung mendengarkan syekh-syekh yang sudah fasih bacaannya itu. Ini cuma caranya saja. Baik, ini ada jim kecil sebagaimana yang tadi jelaskan. Mana jim kecil itu? Jim kecil, ada jim kecil. Nah, ini jim kecil ini sama juga, bil haqqi, kemudian fiha, jim kalau kita berhenti boleh, lanjut boleh, dua-duanya boleh. Ini juga sama, kita berhenti boleh. Nah, kalau berhenti maka bil haqqu seperti barusan. Kalau dilanjutkan maka tidak berlaku lagi pantulannya. Nah, ini penting dijelaskan. Kalau dilanjutkan maka tidak berlaku lagi pantulan. Contoh bagaimana kalau melanjutkannya? Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha. Jadi seperti itu. Gak berlaku lagi pantulannya kalau tidak berhenti. Yang berlaku apanya? Yang berlaku adalah tekanannya saja. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, insyaallah semua kita sudah bisa membaca ini dengan lancar. Kita lanjutkan saja. Wa id qataltum nafsa. Nah, apa yang perlu dijelaskan di sini? Huruf dzal. Nah, huruf dzal ini berbeda seperti huruf dal. Nah, kalau huruf dal yang di awal tadi qalu da'u, karena huruf dal ini memang wajib pantulkan. Qalud lud. Kalau ini tidak. Wa idh tidak ada pantulan sama sekali. Jadi jangan sampai dibaca wa idh ko. Jadi inti membaca Quran itu bukan bagaimana kita enak. Bukan bagaimana seenaknya kita, tapi bagaimana kita enak dengan tajwid. Nah, artinya kita mengikuti tajwid. Wa idh ko itu nikmat itu. Nah, kalau kita wa idh ko berarti kita menjadikan Al-Quran mengikuti selera kita. Wa idh ko apalagi yang pendek dipanjangkan, jadi luar biasa kesalahannya. Kita yang mengikuti tajwid. Sama seperti Islam, ada syariat, ya kita mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti kita. Kalau lagi males gak sholat, kalau lagi ada maunya ya sholat, apalagi dilihat sama orang, riya namanya itu. Jadi kita yang mengikuti tajwid ini, bukan sebaliknya. Baik, kita lanjutkan. Wa idh qataltum nafsa. Di sini ada mim sukun ketemu nun, kita jelaskan. Qataltum nah, jadi tidak ada dengung atau samar sama sekali. Bahkan tidak ada pantulan. Wa idh qataltum gak ada pantulan, tume gak ada. Nah, betul-betul jelas. Tajwid itu seperti syariat Islam. Kalau syariat Islam itu kan ada haram, halal. Ya, kalau haram ya haram, halal ya halal. Gak bisa haram dijadikan halal dan seperti minum-minuman keras, arak itu mau dijadikan halal, kemudian dikasih air biar halal, gak bisa. Kalau minum arak mau dijadikan halal ya ada caranya, ketika menjadi cuka dan seterusnya. Baik, mim sukun bertemu nun maka kita dijelaskan nah seperti itu. Nafsa, nah ini juga fa, jangan sampai nafsa. Intinya kalau bukan huruf yang dipantulkan jangan sampai dipantulkan. Nafe itu memantulkan, itu nafsa, itu memantulkan. Nafsa. Nah, di sini yang perlu lagi dijelaskan kenapa kita membaca harokat fathatain menjadi fathah satu atau satu fathah. Nafsa, karena kita berhenti. Jawabannya karena kita berhenti. Jadi fathatainnya dibaca satu fathah. Kalau fathatain ini nyambung ke huruf setelahnya yaitu huruf fa, maka fathatainnya berlaku. Baik, kita praktekkan yang kita berhenti dulu ya. Wa idh qataltum nafsa, berhenti.
Contoh yang kedua, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Nah, di sini sanfa. Nah, di sini juga ini. Perhatikan, di sini ada alif, tapi alif ini langsung karena ada tasydid langsung dimasukkan dan tidak ada panjang sama sekali. Faddara'tum. Jadi faddara'tum langsung aja. Jangan dipanjangkan fad, jangan. Nah, apalagi di sini memang tidak ada tanda panjang harokat bendera itu. Jadi langsung aja fadda. Nah, di sini ada alif faddara'tum. Nah, ada alif yang di atasnya ada kepalanya. Ini namanya hamzah gitu ya. Ya sebenarnya yang sini juga ini namanya hamzah walaupun nggak ada kepalanya gitu ya. Nah, jadi cuman lebih ditekankan ya. Faddara'tum. Kemudian mim mati bertemu fa, kita baca dengan jelas. Faddara'tum fiha. Sebagaimana yang tadi mim mati bertemu nun, tumna. Di sini juga sama. Tum fi. Nah, di sini prinsip dari kefasihan membaca Al-Qur'an ya seperti itu. Kalau jelas ya kita jelaskan. Betul-betul jelas, itu baru fasih. Nah, kalau bacaan kita mendayu-dayu, cengkok ini itu, tapi kok yang tidak ada pantulan dipantulkan, yang panjang dipendekkan. Nah, ini apa namanya? Tidak lancar walaupun kedengarannya itu merdu sekali gitu. Jadi membaca Al-Qur'an itu bukan bernyanyi. Kalau bernyanyi bisa jadi dibedakan atau bisa jadi di aransemen, bisa jadi di yang panjang dipendekkan dan pendek dipanjangkan, ada dengungan tidak didengungkan, bisa itu. Tapi kalau baca Quran nggak bisa, harus mengikuti yang sudah tertulis, yang sudah diajarkan dalam tajwid. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada short lam kemudian alif yang berbentuk ya. Ini short lam ini menandakan kita boleh berhenti, sama seperti jim tadi. Jim kita berhenti boleh. Apa bedanya? Bedanya kalau yang jim kecil ini kita boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau yang short lam ini kita boleh berhenti tapi lebih baik lanjut. Nah, contoh yang pertama. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Berhenti. Lanjutannya langsung di sini. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Contoh yang kedua dilanjutkan. Ini ya contoh yang sebaiknya seperti itu. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrij. Nah, kalau nggak kuat berhenti di sini. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, barusan kita berhenti di sini mukhrij, kemudian kita memantulkan jim. Kenapa? Karena berhenti. Dan ketika berhenti maka huruf jimnya ini menjadi sukun. Kalau jimnya menjadi sukun maka dipantulkan. Mukhrij, wallahu mukhrij. Jadi sukunnya itu karena berhenti. Kalau dilanjutkan maka dhammatain bertemu dengan mim. Jadi hukumnya kalau melanjutkan maka dhammatain bertemu dengan huruf mim. Bagaimana? Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dimasukkan dengan dengungan. Mukhrijum ma, jumma dimasukkan dengan dengungan. Kalau hanya dimasukkan gak ada dengungan ya salah juga. Mukhrijum ma, jumma gak ada dengungan. Nah, harus ada dengungan. Jumma, rongga hidung kita berdengung. Jumma, seperti itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nun mati bertemu ta, kuntum, kuntu. Ini kita samarkan. Mim mati bertemu ta, kita jelaskan. Nah, ini bedanya. Nun mati bertemu ta, mim mati bertemu ta, ini yang dibaca jelas. Kuntum ta. Tumta, ini harus jelas.
Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran dari ayat 70 sampai 72. Sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali. Pemirsa Ngaji Quran Channel yang di rumah bisa mengikuti bacaan berikut, kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa Ngaji Quran Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ini adalah ayat ke-72. Bagi pemirsa yang belum menyimak video sebelumnya, silakan untuk menyimak karena ini adalah satu kesatuan dari video yang sudah kita pelajari di awal-awal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.